kita panggilnya Om Nur. Bersama Om Nur Juli. Beliau lahir 1 November tahun 40. Tahunnya nggak apa-apa Om ya, kita kasih tahu ya Om ya. Boleh. Nanti mungkin bulan Desember banyak ucapan. Mau ultah ya. Iya, makanya harus dikasih tahu sekarang Om. Nanti ada ucapan selamat hari lahir Om Nur gitu. Jangan ucapan aja, mesti ada amplopnya dong. Siap. Om Nur sempat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, ya, jurusan jurnalistik, kemudian di Universitas Indonesia Jakarta, kemudian melanjutkan lagi di, ini susah nih dibaca Om ya, terpaksa harus lihat contekan, École Supérieure de Journalisme di Paris, betul nggak cara bacanya tuh Om? Kalau Prancis bukan jurnalisme. Seperti Indonesia gitu, seperti orang Banda Aceh gitu. Oh, berarti École Supérieure de Journalisme. Yep. Oke, bisa nih ke Paris kayaknya. Jadi Om Nur juga sempat dapat kesempatan belajar di Harvard ya, fellowship. Sebenarnya bukan belajar ya, fellowship itu dijumpakan antara practitioners dalam suatu bidang dengan orang-orang akademik di sana. Jadi kadang-kadang kami belajar, kadang-kadang kami mengajar dengan orang-orang profesor sudah botak-botak kan. Sebab mereka itu kan akademisi, bukan orang practitioner. Jadi fellowship itu biasanya begitu. Oke, dirawat ya Om ya. Nah, tapi sempat juga banyak belajar, bukan artinya tidak belajar. Betul. Berarti kata-katanya diganti Om, fellowship 1 tahun ya, 2011-2012 di Harvard, hubungan internasional Om ya. Di sana itu ada center-center, salah satunya itu adalah namanya Weatherhead International Center ya, itu. Jadi memang ya betul juga lah gitu, nggak usah terlalu panjang ke sana lah, kita MOU, fokus MOU aja. Iya. Tapi juga perlu kita kasih tahu Om Nur sempat kerja di Kedubes Prancis di Kuala Lumpur dan sempat mendapatkan award karena ikut mengkampanyekan bahasa Prancis di sana. Nah, itu barangkali profil ringkas Om Nur. Ini takutnya makin dibaca makin banyak salah nanti Om. Enggak. Ya karena banyak juga, jadi sehingga itu aja yang bisa kita sampaikan profil Om Nur. Tapi yang paling penting kenapa Om Nur yang perlu untuk membincang ini ya, karena Om Nur Juli adalah satu dari 5 negosiator untuk MOU Helsinki saat itu. Seperti yang kita tadi sempat saksikan di video dari Helsinki ke Stockholm juga kita tadi sempat saksikan ya. Om, ini kan kemarin Om sempat siapin PowerPoint nih, apa kita mau stimulus dengan PowerPoint dulu kali Om ya? Ya, itu tuh serah moderator ya. Saya ini menganggap diri saya tamu ini. Ya, kita tampilkan ke layar Om, kita sudah tampilkan di layar. Ini dia PowerPoint-nya. Ini Om, waktu dan tempat dipersilakan kepada Om sebelum nanti ada penanya dan lain-lain, silakan stimulusnya Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih, terutama bagi saya, masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan cara ini ya. Jadi usia lanjut ya dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang ini masih sehat diberi Allah. Salam salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saya biasanya di seminar conference ini saya tidak mencoba untuk tidak memberi kuliah atau syarahan atau karena saya pikir begini, kalau saya membuat presentasi sesuatu topik, nanti ada yang merasa bahwa itu tidak relevan bagi dia, ya, tidak ada artinya bagi dia, tidak relevan lah bagi dia. Yang sebagian lagi menganggap ya itu kan kita udah tahu semua. Nah, yang sebagian lagi menganggap wah bagus saya baru tahu itu. Jadi untuk supaya karena waktu kita singkat supaya lebih efektif, saya pikir lebih baik kita terus fokus kepada pertanyaan-pertanyaan sehingga kita lebih banyak waktu untuk saya mencoba menjawab hal-hal yang menjadi sesuatu yang bagaimana ya,
yang meragukan atau tidak diketahui, ya saya pikir lebih baik begitu. Bagaimana kalau moderator setuju? Coba kalau saya mengambil dari umumnya orang sudah tahu dari MOU ke UPA itu banyak masalahnya. Masalah semua orang tahu, ya hampir semua lah. Tetapi kan pendapat berbeda-beda. Ada yang tahu sepenuhnya, ada yang tahu betul semuanya, ada yang ya begitu. Jadi lebih baik kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan dan saya akan mencoba menjawab. Bagaimana? Setuju? Boleh. Setuju Om. Kalau gitu biar sebelum para peserta di dalam room Zoom ini bertanya, barangkali diberikan hak prerogatif buat moderator dulu buat nanya gitu ya Om ya? Ya silakan. Om, ngelihat Aceh hari ini gitu kan, kita akan menghasilkan terus nih kebijakan publik, bahkan setelah 15 tahun sudah 3 kali berganti pemerintahan juga kan, kan sudah 3 kali pemilu, berarti 3 kali berganti pemerintahan. Menurut Om, baik pejabat publiknya, politisinya, apakah realisasi aturan, realisasi dari MOU kan melalui UPA gitu. Kalau Om ngelihat kira-kira sudah terrealisasi berapa persen ini MOU dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita hari ini? 60%, 70%, 80% mungkin? Sejauh mana kalau Om lihat setelah 3 kali ganti pemerintah? Ini begini ya, susah kita mau quantify karena ini persoalannya lain-lain. Umpamanya kalau kita katakan ambil saja satu poin pokoknya. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Umpamanya katakanlah reintegrasi, ya. Berapa persen sudah dilaksanakan? Nah, kalau saya katakan reintegrasi itu belum dimulai, jadi bagaimana ada persentasenya? Ya, belum dimulai yang reintegrasi yang dimaksud dengan reintegrasi seperti yang diberi guideline oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Itu reintegrasi yang seperti dimaksudkan itu belum dilaksanakan. Jadi bagaimana kita bilang reintegrasi sudah sekian persen terlaksana. Nah, jadi kalau orang muda apakah reintegrasi gagal? Tidak gagal, belum dimulai. Nah, jadi gagal dimulai ya, saya akan mengatakan gagal dimulai, tapi bukan gagal reintegrasinya. Nah, jadi untuk memberi persentase itu hanya akan memancing perdebatan. Jadi itu kita hanya ingin mencari solusi, bukan ingin berdebat. Karena bedanya kalau kita berdebat itu siapa menang, ya. Dan orang kalah tentu tidak mau kalah, akan minta debat lagi. Tetapi kalau kita berdiskusi, kita mencari solusi. Dan saya lebih tertarik untuk kita berdiskusi, mencari solusi mana yang lebih baik. Oh, ada pertanyaan langsung Om. Ya. Nana bacakan ya. Darinya Mirza Ardi. Nah, ini salah satu pemuda Aceh yang sempat menempuh pendidikan di Australia. Nah, apakah GAM dari dulu ingin ingin Aceh melaksanakan syariat Islam? Itu satu. Pertanyaan keduanya adalah reintegrasi yang bukan diinginkan. Ya, kalau di sini sih pertanyaan reintegrasi macam apa yang Om Nur inginkan itu? Yang gimana sih sebenarnya integrasi itu? Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Siapa tadi saudara? Mirza. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang ini pendek, tetapi kalau dijawab ini panjang. Sangat relevan bagi topik kita. GAM, bagi kami di GAM, ya itu Aceh itu equal Islam. Ya, kalau kita orang Aceh ya kita Islam. Ya, itu walaupun sekarang ada yang non Muslim, ya itu kebebasan beragama entahlah. Tetapi bagi kami itu tidak perlu kita mengatakan tulis Islam di sini, otomatis kita Islam. Dan kalau kita Islam, kita harus hidup secara syariah, melaksanakan syariah. Ya itu sudah tidak perlu dipropagandakan lagi, tidak perlu dikampanyekan lagi, tidak perlu mengatakan GAM kami mau Islam. Ya sudah otomatis mesti, ya kalau tidak itu bukan Aceh namanya. Kalau ada orang Aceh tidak mau Islam, itu bukan orang Aceh. Kalau bukan orang Aceh, bagaimana membuat gerakan Aceh Merdeka? Ya. Jadi halo. Iya Om, lancar. Jadi oke. Nah itu tentang syariat Islam. Satu lagi tentang apa tadi, reintegrasi. Nah
dalam reintegrasi itu sebenarnya bagian dari yang dikatakan DDR, disarmament, demobilization, dan reintegration. Itu pelutan senjata, ya, disarmament, demobilisasi, ya, pembubaran tentera, dan reintegrasi. Tetapi sebenarnya menurut instruksi Ban Ki-moon kepada kepada Security Council PBB, itu ada di tengahnya, yaitu reinsertion. Jadi semua bukan DDR tapi DDRR, ya, DDRR. Jadi dalam reinsertion itu umpamanya katakanlah ini bukan saya samakan dengan orang pejuang-pejuang kita yang dari gunung turun ke ini, ya. Katakanlah seorang pejuang masuk ke dalam perjuangan umur 20 tahun, biasa itu, ya. Dia 10 tahun di sana. Sudah itu umur 30 dia keluar. Nah, yang dia tahu hanya bertempur, ya, ditembak atau menembak, ya, dia militer, ya. Jadi ketika dia ke masyarakat, kan dia harus untuk berreintegrasi, bersatu kembali dengan masyarakat, itu kan harus dia melaksanakan training skill, life skill training, ya, yang seperti itu. Nah, dalam cara ini BRA dulu yang terikat oleh pemerintah, dikasih uang 10 juta satu orang, ya, $1,000, 1 juta satu orang, sudah oke, kamu sekarang sudah direintegrasi, ini dana, katanya dana reintegrasi. Nah, masa orang 10 tahun di katakanlah di hutan, ya, ini kata hutan itu between quote, ya, kata kutip, ya, bukan di hutan betul. Nah, ada yang betul di hutan, ada yang kampungnya, tapi maksudnya dalam perjuangan tiba-tiba masuk ke ini kasih 10 juta, ya, suruh kamu mau apa, mau bertani, mau sekolah, mau berdagang. Dengan 10 juta itu saya pikir normal kalau uang 10 juta itu dalam waktu 2 minggu paling lama sebulan habis. Ya, ada dia mungkin mau beli baju, mau beli handphone, mau dan itu sudah lumrah. Dan reinsertion itu tidak boleh lama. Tidak boleh, kalau bisa bulan, tapi kalau paling lama ya 1-2 tahun. Nah, setelah itu baru dimulai proses reintegration yang dimaksudkan dengan katakanlah ketika dia masuk dalam perjuangan GAM, dia taman SMA. Nah, kita harus tanyakan dia, kamu mau apa sekarang? Mau sekolah, mau kerja, mau apa? Kalau dia bilang mau sekolah, kita harus melatih dia kembali supaya dia bisa masuk universitas, ya. Universitas bidang apa? Nah, itu memerlukan retraining, ya. Atau dia katanya mau saya pikir jarang-jarang yang mau bertani, ya. Setelah memegang senjata, katakanlah ada yang mau bertani. Maka dia harus diajar bagaimana bertani. Ya, masa umur 20 tahun kan dia belum pandai bertani, masih di SMA. Nah, sekarang dia mau bertani. Jadi itu proses reintegration. Nah, reintegration itu juga tidak boleh terus-menerus, tidak permanen. Dia harus pada satu saat berakhir, ya, dan tidak ada lagi, harus terjadi social cohesion, kohesi masyarakat. Jadi setelah itu dicapai tidak ada lagi yang dikatakan mantan GAM. Kalau orang rentan ekonomi, ya rentan ekonomi sama, ya. Jadi itu baru dikatakan reintegration itu berhasil ketika social cohesion itu sudah tercapai. Nah, yang itu belum dimulai sama sekali. Jadi bagaimana kita katakan reintegrasi gagal ketika belum dimulai sama sekali. Oke. Tadi kan Om bilang bahwa poin ini kita nggak bisa bilang, ya, MOU ini kita nggak bisa katakan secara keseluruhan, tapi dia harus per poin. Oke, nah ngambil poin soal reintegrasi yang belum dimulai. Om, kira-kira hambatannya apa, ya? Kenapa sudah 15 tahun kok belum dimulai? Sepengetahuan Om, kira-kira apa yang maaf ya, kita selalu mengulang-ulang sudah 15 tahun. Kalau saya boleh bertanya, kenapa sudah 15 tahun baru menjerit? Kenapa waktu 3-4 tahun dulu, waktu uang masih banyak, GAM masyarakat masih bersatu, tidak ada yang menjerit, ini mana ini, kenapa UPA tidak sesuai MOU? Ya. Sebab begini, ini MOU, UPA itu kan menerjemahkan poin-poin dalam MOU ke dalam bentuk hukum supaya bisa dilaksanakan. Ya. Nah,
ketika terjemahan ini tidak sesuai dengan aslinya, mana yang harus dibetulkan? Apakah yang asli harus diubah atau terjemahannya? Kalau saya menerjemah sebuah buku umpamanya, terjemahan saya menyimpang dari buku yang saya terjemahkan. Apakah terjemahan saya yang salah atau MOU Helsinki? Buku aslinya yang salah? Kan logikanya terjemahannya yang salah. Maka UPA itu banyak sekali poin-poinnya yang tidak sesuai dengan MOU, bahkan ada yang bertentangan dengan MOU. Nah itu harus diamandemen, harus disesuaikan. Nah itu masalah yang paling utama kenapa MOU itu ya jalan di tempat. Karena UPA, undang-undang tentang pemerintah, orang juga banyak salah paham. Mengatakan undang-undang pemerintah Aceh, bukan. Itu undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Itu undang-undang Republik Indonesia. Diajukan oleh pemerintah Indonesia ke DPR dan menjadi undang-undang. Jadi kalau kita bilang undang-undang pemerintah Aceh, seolah-olah pemerintah Aceh yang buat undang-undang itu. Bukan. Itu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah huruf P besar ya, jadi termasuk DPR-nya, eksekutif, legislatif, membuat undang-undang cara memerintah Aceh. Jadi undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Bukan undang-undang pemerintah Aceh. Jadi jangan salah ucap ya. Ya. Gini Om, tapi pertanyaan masih penasaran gini kan. Oke, kalau soal integrasi kayak Om bilang belum dimulai. Tapi kan juga ada poin-poin yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik mungkin menurut Om. Karena tadi kita bicara poin, kita nggak bisa bicara UPA secara keseluruhan, berarti dilihat dari sisi-sisi tertentu. Boleh, oke. Kalau menurut Om, bagian mana yang menurut pemahaman Om atau pendapat Om udah dilaksanakan cukup bagus kok, yang ini gitu? Apa kira-kira Om? Ya sebenarnya begini, bagus tidak bagus itu kan relatif. Kalau pemerintah pusat, ya orang-orang Jakarta, lah kan Aceh kan sudah makmur, lihat aja mobil sesak-sesak di jalan. Nah kalau kita melihat kemakmuran itu banyaknya mobil, jalan bagus, ya sudah makmur. Tapi kalau kita melihat kemakmuran itu taraf ekonomi rakyat kecil, ya, apakah masih ada orang yang lapar di bumi Aceh yang kaya ini, maka itu gagal. Jadi kalau kita, kembali saya katakan, itu susah sekali kita quantify, oh ini sudah tercapai dengan baik. Baik pada pendapat siapa? Ya. Jadi kita harus kalau pendapat Om Nur, kalau saya melihat dari garis besarnya, ketika poin-poin itu tidak dijalankan seluruhnya sebagaimana dimaksudkan, maka itu bermasalah. Karena kita berunding itu sangat susah 5 bulan. Termasuk yang terakhir itu 6 bulan berdatangan, itu susah sekali, bukan gampang, bukan main-main. Setiap kata itu kita bertengkarkan, kadang-kadang satu kata itu 2 hari didebatkan. Nah ketika sudah sampai kemari tidak dijalankan, nah itu kan pekerjaan menyanyiakan usaha yang begitu banyak. Jadi kalau seperti sekarang umpamanya, ini salah kaprah dari semula, sehingga itu yang dikatakan kanun itu sudah jadi perda sekarang. Bukan itu yang dimaksudkan dalam MOU Helsinki. Jadi ketika perda, ya Menteri Dalam Negeri kalau dia nggak suka, dia coret aja. Padahal kalau kita lihat mukadimah MOU dikatakan bahwa Aceh ini patuh kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi saya tidak baca secara ini, tapi maksudnya itu ya, bahwa Aceh patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang Dasar 45, Konstitusi Indonesia. Jadi apapun bagaimana ya, mukadimahnya ya patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Kan tidak dikatakan di situ bahwa bahwa Aceh patuh kepada Undang-Undang Indonesia, kepada Undang-Undang Dasar, ya. Jadi kalau bukan kepada PP, peraturan presiden ini sudah keluar PP yang meniadakan isi MOU itu nggak bisa. Seperti kata PP berapa itu 2007 tentang bendera. Oh tidak boleh bendera separatis. Ada disebut separatis dalam MOU. Ya, coba baca MOU. Aceh berhak
menaikkan bendera, lambang dan ini. Kan tidak dikatakan di situ bendera apa. Ya bendera apa? Asal tidak melanggar 6 poin otoritas Republik Indonesia, maka itu semua hak Aceh melakukan. Tidak perlu kita meminta. Ya, itu seperti poin-poin MOU itu bukan untuk suka-suka hati. Poin-poin MOU itu adalah syarat GAM mengakhiri perjuangannya, ya. Perjuangan bersenjata ya, perjuangan bersenjata, mengakhiri perjuangan bersenjata. Jadi kalau ya. Oke, apakah ini berarti ya. Pertanyaan lanjutannya karena tadi sempat menyebutkan PP dan lain-lain soal bendera, apakah ini berarti Jakarta itu tidak menempatkan MOU itu kesepakatan MOU sebagai bagian penting dalam hal pembangunan Aceh? Makanya saya katakan itu salah dari semula. Bagaimana salah dari semula ya? Ketika UPA itu dibuat, kan seharusnya dia di-refer dalam kalau Indonesia itu apa menimbang apalagi satu mengingat, menimbang, memutuskan. Nah itu seharusnya menimbang UUP adanya perjanjian ini damai MOU Helsinki, maka pemerintah bla bla gitu. Nah itu tidak ada. Jadi seolah-olah MOU itu tidak eksis. Nah itu sudah salah. Ketika dan itu sudah kami protes, bukan tidak protes ya. Itu 2 surat dikirimkan kepada Presiden SBY, kepada pemerintah lah, kepada di Eropa. Dan saya dengan sahabat saya Irwandi Yusuf bertemu dengan Pak Yusuf Kala setengah jam, bertiga kami. Dan kami katakan itu bahwa ini bagaimana Pak? Terus kata Pak Yusuf Kala waktu itu, ya Pak kan ini kan baru masa undang-undang baru kita keluarkan, kita amandemen, tunggulah 2-3 tahun. Nah 2-3 tahun sekarang saya berkata sudah 15 tahun ya. Nah saya tidak mau membagi-bagi kesalahan salah sini salah situ, tapi realitanya itu kita tidak perlu menunjuk, tidak perlu pointing finger menunjuk kamu salah ya. Tetapi bagaimana mencari solusi supaya ini bisa diperbaiki, bisa di amandemen UPA ini supaya sesuai dengan MOU. Kalau kita mau mencari salah, siapa salah, itu sampai kapan-kapan juga nggak selesai, karena orang yang disalahkan itu akan membela diri. Termasuk saya, kalau saya disalahkan, saya akan membela diri. Oh, bukan salah saya kok. Kan gitu. Itu sifat manusia ya. Iya. Rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, boleh ketikkan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat atau raise hand. Nanti kalau timingnya tepat, saya akan persilahkan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Nana bacakan. Satu, nah ini tadi masih bicara reintegrasi, jadi Nana kumpulin aja ya. Pertanyaan soal reintegrasi tadi, soal reintegrasi itu bagaimana? Kemudian yang kedua dari Wela, contoh-contoh reintegrasi yang menjadi patokan Om Nur apa? Di negara mana? Misalnya kayak apa gitu? Tadi KF sudah dijawab ya Om ya? Itu Wela. Apa kabar Wela? Kemudian itu kalau dia bilang Om bener tuh. Nah kemudian ada lagi salam Om darinya Bang Reza Idria, ini juga pemuda Aceh yang luar biasa Om, baru selesai S3. Waalaikumsalam. Ya baru selesai PhD ya. Salam Om di mana PhD-nya? Kayak di luar negeri gitu Om. Ya, salam Om, poin-poin di Harvard gitu. Poin-poin di keadilan transisi dan penegakan HAM dalam MOU sebenarnya usul siapa selama negosiasi damai? Kenapa setelah damai? Ya, kenapa masih ada pertanyaannya Om? Kenapa setelah damai perwakilan GAM dan RI tidak ada yang kelihatan punya komitmen kuat dalam merealisasi poin-poin keadilan transisi tersebut? Nah, Nana sambung ya Om ya. Itu dulu kali ya, nanti biar satu-satu ya Om ya, biar jangan tercampur-campur. Gimana Om? Ya gitu dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau dicampur-campur nanti saya dengarkan karena Om bukan bingung, Om ini pelupa ya. Jadi kalau ada yang tidak terjawab nanti dia tanya lagi. Ini berkenaan dengan transitional justice ya. Singkat katanya kita katakanlah umpamanya seperti KKR ya. KKR itu kan ada dalam MOU. Dan di situ disebutkan bahwa KKR Aceh akan dibentuk oleh KKR nasional. Kenapa begitu? Karena kalaulah seorang pelaku ya
pelanggaran HAM berat, ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa di Aceh, itu bukan saja di Aceh, seluruh Indonesia, dipanggil oleh KKR Aceh untuk memberi keterangan di Aceh. Mau dia? Ya kan tidak ada logikanya. Jadi makanya kami mengaitkan KKR ini menjadikan poin penting bahwa pemerintah Indonesia harus membuat KKR nasional dan KKR nasional membentuk KKR Aceh. Nah, kalau dari awalnya ini UUPA ini sudah melencong, ya poin-poin selanjutnya terus-terusan, ya. Sekarang kawan-kawan pokoknya membuat KKR Aceh. Ya, kalau waktu saya dulu ketua BRA dan Irwan di gubernur, kami menentang itu. Bukan menentang tidak mau ada KKR Aceh, tetapi menentang karena itu tidak akan efektif. Karena apa artinya kita buat KKR kalau pemerintah pusat tidak memberi kewibawaannya, kekuasaannya untuk melaksanakan ini pemanggilan saksi ini itu, ya. Nah, jadi ini dari siapa ini? Salam Onur. Waalaikumsalam. Terus saya jawab, ada yang tertulis tadi. Jadi nah itu tentang transitional justice, ya. Kalau saya terjemahkan apa yang dimaksudkan oleh tapi transitional justice kan bukan cuma soal KKR, Om, termasuk adanya pengadilan. Nah, betul pengadilan seperti pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM kalau dalam EU itu dikatakan harus ada di Aceh. Nah, pemerintah Indonesia itu menghindar, mengatakan kan sudah ada di Medan. Ini pengadilan konektivitas, kalau nggak salah namanya, kan yang guru heboh. Konektivitas yang gitu-gituan. Sebentar heboh hilang. Jadi kita ini, ya kalau boleh saya kutip yang pepatah orang Minang yang agak ini juga, angin-angin ciri ayam, ini ya. Tahu, ngerti kan? Iya, tahu, anak-anak tai ayam. Om, tapi penasaran Om, sebenarnya poin-poin dari KKR atau pengadilan itu yang ngusulin siapa sehingga dia masuk dalam nota kesepahaman? Karena ketika kan ceritanya kalau sudah ditandatangani, saya kembali lagi tentang poin-poin MOU, ya. Iya, hampir ke semua poin-poin dari dalam MOU itu usul kami, kecuali yang saya masih ingat bukan usul kami adalah itu tentang agama. Nah, itu Pak Sofyan Jalil mengatakan bahwa agama itu otoritas pusat. So, saya ingat, saya yang menjawab waktu itu bahwa sedang dalam lamteh pun, ya, itu agama hak Aceh. Masa sekarang MOU kata. Jadi kata Pak Sofyan, katanya ya kan jangan seperti di Bali, gereja nggak boleh bangun itulah. Jadi akhirnya kami kompromi, karena kita kan selalu harus kompromi. Karena kalau tidak berbasiskan nothing is agreed until everything is agreed, ya buyar, hilang. Akhirnya dibuatlah kebebasan beragama. Jadi jangan salah, jangan dibilang nama otoritas itu otoritas keagama, otoritas keagamaan, otoritas keenam itu agama. Tidak. Kebebasan beragama artinya sejauh Aceh tidak menindas non-Muslim, ya, tidak menzalimi non-Muslim, maka semuanya itu hak Aceh, ya. Apakah cara naik haji, cara zakat, fitrah, semua administrasi agama, syariahnya itu hak Aceh. Jadi dalam menerjemahkan MOU ini harus kata-katanya itu harus diaturkan dengan betul. Jangan bilang ini ya pertahanan, bukan pertahanan, external defense, pertahanan luar. Jadi setiap kata itu ada meaningnya, makanya singkat, kecil-kecil, Cina. Ya, tapi Om, berarti poin KKR ataupun pengadilan itu berarti dari pihak kita ya Om ya, yang mengusulkan itu? Kami yang mengusulkan, kami semua boleh dikatakan mungkin ada 2-3 yang tidak kami usulkan. Sifatnya begini, kami mengusulkan, kami mengusulkan pihak Indonesia, karena kalau kami di situ, pimpinan kami dari situ, jadi kami ya usul ya atau tidak, kami bisa jawab langsung. Tapi kalau delegasi Indonesia tentu harus cek ke Jakarta dulu kan. Nah, jadi setelah kami usulkan, nanti besoknya baru ya 3 kemungkinan, diterima, minta dimodifikasi atau ditolak. Nah, dan perundingan kan begitu, 3 kemungkinan. Mungkin diterima
terima mentah-mentah bulan-bulan. Sebenarnya oke, nggak ada masalah. Oh, ini sebentar bateri low, saya tunggu ambil charger dulu ya sebentar ya. Ini saya punya bateri sudah rendah. Iya Om. Rekan-rekan sekalian, sembari menunggu Om Nur Sebentar baterinya. Iya Om, ini hiburan Om, hiburan. Santai Om. Rekan-rekan sekalian ya, yang mau bertanya boleh di chat ya, di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya, sembari kita menunggu Om Nur ngambil charger ya. Kawan-kawan bisa langsung mungkin ngetik gitu ya apa yang mau ditanya. Ini Apple-nya gawat, ini earphone-nya untuk charger. Jadi saya pakai ini saja. Sebentar ya, maaf ya. Iya Om. Ya coba bicara, saya dengar nggak? Iya Om, kami dengar Om kok. Waduh. Suaranya cukup clear. Suaranya kecil sekali. Oke, nah? Cukup clear. Di sini cukup clear. Cukup clear, tapi suaranya ini sudah halus karena saya punya ini tidak karena ini Apple ini punyanya chargernya itu di tempat earphone. Oh. Jadi saya pakai earphone, nggak bisa pakai ini. Charger. Oke. Coba akan mendengar ya. Iya. Om, diskusinya saat itu cukup alot nggak Om? Untuk ada kadang-kadang alot, kadang-kadang ada yang hampir gagal ya, ada yang jelas mendengar ya. Iya, jelas sekali. Ada yang hampir gagal, yang hampir gagal total, ada yang ya itu nggak apa-apa kok, ya kan, oke, nggak masalah. Jadi ya ada poin-poin yang memang sangat alot, sangat susah, terjadi perdebatan sengit. Ada yang boleh, nggak masalah. Nah, jadi itu kan dalam perundingan itu semua gitu. Tapi kalau untuk poin yang pengadilan dan KKR itu saat itu gimana Om? Alot nggak? Maksudnya diskusinya gimana? Dan itu termasuk yang alot, gimana? Tunggu, saya ada telepon saya ini, Ustaz. Ya, aduh, kacau. Ada orang nelpon ya. Sebentar. Jadi kalau tentang itu tidak banyak ini ya, karena saya pikir sebenarnya dalam hal sosial, poin-poin yang berkenaan sosial itu tidak banyak bantahan dari pihak Indonesia. Yang banyak bantahan itu security dengan politics. Ekonomi sosial itu yang pertama-tama itu kami handle itu umumnya berjalan lancar. Nah itu ya sayangnya walaupun berjalan lancar, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak selancar seperti waktu berunding ya. Iya, oke. Iya Om. Oke Om, ada pertanyaan lain lagi nih Om? Ya, coba saya dengar ya. Darinya Vendra Triseni, salam ya. Om, tadi Om bilang bahwa MOU itu adalah perjuangan bersenjata yang dihentikan. Apa Om melihat perjuangan lainnya masih berjalan? Nah, itu pertanyaan dari Bang Vendra. Iya, ini pertanyaan yang sangat relevan ya, sangat karena kita kan perjuangan ini kalau kita masih hidup kita tetap berjuang. Dan apa cita-cita kita adalah kesejahteraan Aceh, kemakmuran Aceh. Jadi ya itu yang kita lepaskan adalah kekerasan. Kita tidak akan berjuang mengangkat senjata, itu janji mutlak, total ya. Tetapi memperjuangkan hak-hak Aceh yang dipersetujui dalam MOU itu berjalan terus. Karena perjanjian, buat apa artinya itu MOU kita teken? Kalau kita sudah teken ya udah, ya nanti 20 tahun ada lagi yang marah, muncul lagi, perang lagi, dan kita berulang-ulang tiap 20-25 tahun berulang di situ berputar-putar itu vicious cycle-nya apa nih? Lingkaran apa namanya? Lingkaran jahanam ya namanya. Vicious cycle. Yang berputar-putar karena ini nggak jalan, berputar situ lagi. Jadi kita jangan sampai terjerumus ke situ. Dan saya khawatir kalau pemimpin-pemimpin pemerintah pusat di Jakarta ini tidak sadar, terus melecehkan ini perjanjian-perjanjian ini, nanti timbul lagi karena orang-orang yang merasa ya kata kasar lah tertipu, itu kan tidak suka. Dia akan memberitahu kalau seseorang anak
ya banyak ini sudah ribuan sekarang itu anak-anak syuhada ya yang terlantar, yang tidak ada yang peduli. Kan dia tahu ada yang melihat, ada yang bapaknya hilang, ada yang melihat abangnya ditembak di depan dia. Itu kan tidak bisa dia lupakan. Nah, tentu kita tidak bisa menghidupkan orang itu kembali, tetapi kita memberi santunan. Nah, ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi sekarang sudah, dan mereka ya saya tidak marah, tapi merasa sedih bahwa mereka menganggap bahwa kami perunding ini tidak tanggung jawab setelah teken perjanjian tidak kami laksanakan. Nah, itu kan penterjemahan yang yang agak seolah-olah kami 9 orang ini bisa melakukan segala-galanya ya. Ini kami buat hasil dari perjanjian. Nah, ini hasilnya. Kan tidak begitu jalannya. Kita semua mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ya, sekuat kita, sesanggup kita. Ini sudah hilang apa masalahnya ini. Halo? Halo, sudah muncul lagi ya? Oh iya, tadi termute. Oke Om, kemudian ada pertanyaan lain lagi nih, gitu. Ya. Pertanyaannya, meskipun reintegrasi belum dimulai, tapi perdamaian Aceh dan Republik Indonesia kerap dijadikan contoh model resolusi konflik di mana-mana. Gimana pendapat Om? Ya, itu kembali, wah ini pertanyaan hari ini nih hebat-hebat betul ya. Itulah yang saya katakan, kalau istilah di luar negeri itu Aceh masih seksi. Jadi saya umpamanya dalam 2 tahun terakhir ini saya diundang ke Geneva, saya diundang ke Turki, saya diundang ke Berlin dan ke Myanmar ya, dan membicarakan masalah-masalah seperti FARC di Colombia, masalah membuat guideline manual untuk petugas-petugas International Red Cross di lapangan ya, di lapangan di tempat-tempat yang jauh dari otoritas yang berhadapan dengan pejuang-pejuang. Sekarang kita sekarang untuk kita tidak mengatakan insurgent, kita tidak mengatakan tapi mengatakan non-state armed group. Jadi grup bersenjata yang bukan pemerintah ya. Jadi itu Aceh diikutkan, padahal yang sipil di situ hanya saya 1 orang, ada orang Palestina dari Maroko 1 orang, dan dari Oxfam 1 orang. Yang lain semua militer pangkat letnan jenderal ke atas, orang NATO. Ya. Jadi ini kenapa? Bukan karena Nurjulinya yang dipanggil, tapi karena Acehnya. Ya. Dan berarti Aceh itu masih menjadi contoh. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa? Kalau dibilang belum berhasil, kenapa? Kalau saya jawab, karena pejuang kami itu sangat disiplin. Ya. Kami malah yang kena maki kami. Karena kami mengatakan jangan lakukan kekerasan. Nah, sekarang saya pernah waktu di Harvard, research paper saya ini juga boleh di Google ya. Pertanyaan apakah mantan kombatan secara umum ya, mantan kombatan yang tidak mendapat pekerjaan akan terpancing untuk melakukan kekerasan. Nah, ya, itulah bahasa Inggrisnya kira-kira begitu. Itu academic paper di Harvard ya, boleh di Google. Nah, saya katakan kesimpulannya bahwa kalau perjuangan itu adalah karena perjuangan ekonomi, karena ketidakadilan ekonomi, ini itu, ya jawabnya. Tetapi kalau perjuangan itu adalah perjuangan politik, perjuangan seperti Aceh ini bukan karena rentan ekonomi, bukan karena kurang dapat, itu hanya hal-hal poin-poin yang memperburuk situasi. Perjuangan Aceh ini perjuangan mengembalikan kedaulatan Aceh yang diambil oleh Belanda, dikembalikan kepada Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia Serikat diubah oleh Bung Karno menjadi Republik Indonesia. Kan? Padahal Republik Indonesia itu sebenarnya Jawa dan Madura menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat. Dan Aceh tidak dikonsultasi ketika Aceh menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat dan kemudian Republik Indonesia. Nah, ini masalahnya ya. Nah, itu masalah utamanya. Jadi kita berjuang ini bukan karena ya tidak kebagian benefit ekonomi yang cukup, walaupun itu memperburuk keadaan, tetapi karena sebab politik. Jadi saya bilang itu sebab para pejuang GAM itu bukan karena tidak dapat terus mau
perang lagi. Jadi kalau dikatakan secara kasar bukan karena perut lah, karena hati. Itu sebab kalau jawaban saya mengapa bahwa Aceh masih menjadi model bagi dunia, karena pejuang-pejuang Aceh itu disiplin kepada pimpinan sipil sampai sekarang. Pimpinan sipil mengatakan jangan melakukan kekerasan. Cuma sampai kapan pimpin-pimpin sipil ini bisa dipatuhi oleh mantan tentara, mantan militer GAM yang tidak mendapat santunan. Kan kita semua manusia yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan asasi, ya. Oke. Saya gabung dulu pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan reintegrasi gitu ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya dari Bapak Saiful Mahdi, ya, kelemahan DDR Aceh adalah missingnya retraining untuk mantan kombatan. Padahal standar DDR ala UN selalu ada training camp untuk menyiapkan mantan kombatan kembali ke masyarakat. Sekarang banyak mantan kombatan kesulitan hidupnya karena tidak punya keterampilan. Kiban, pandangan Nur. Ya, itu saya katakan tadi bahwa proses reintegrasi itu belum berjalan dan kelihatannya tidak ada usaha melaksanakan. Kan kita dulu waktu kita walaupun tidak secara meluas ya karena persoalan pendanaan, kita kan ada buat life skill training, bahkan didanai. Saya mendapatkan dana-dana dari USAID, dari UNDP untuk menambah dana yang ada dari dana BRA sendiri, yang dari pemerintah pusat dan dari pemerintah Aceh, ya. Kita mendapat sumber dana dari dua pihak untuk operasional, kebanyakannya dari pemerintah Aceh, untuk program-program dari pihak pemerintah pusat. Jumlah keseluruhnya waktu itu berapa ya? Dari mula-mula 17 jadi 22,1 triliun, ya. Nah, itu keseluruhan dana BRA selama berapa tahun tadi. Waktu saya masih di sana. Nah, jadi masalahnya ya seperti saya katakan tadi, memang life skill training itu ada dijalankan tetapi tidak efektif, tidak menyeluruh, ya. Seperti kalau dikatakan, kalau Pak Saiful itu tahu, itu piecemeal caranya. Ada sedikit-sedikit, sudah itu. Kadang-kadang juga tidak ada logikanya. Umpamanya bantuan itu dari NGO asing. Dia ada bantuan untuk melatih montir mobil 30 orang. Apakah dia berminat atau situ atau tidak? Latih 30 orang dari satu kota kecil untuk jadi montir. Ya, mobilnya di mana waktu itu? Nggak ada. Jadi akhirnya pengetahuannya sia-sia. Atau mantan BRA sendiri pernah melatih 15 orang untuk 15 dua kelompok jadi 30 untuk bordir modern. Nah, pertanyaannya, setelah mereka pandai buat bordir, mau dijual kemana? Ya, jadi itu tapi karena dananya sudah ada, maka harus dilakukan. Nah, ini juga sesuatu yang saya katakan sepintas lalu, ya. Kita masih salah keliru cara kita melakukan hal, selalunya begitu. Dana kita ada uang terus mencari program. Jadi uang mengejar program, bukan program mengejar uang. Harus dibalik, kita harus buat program dulu dan kemudian mencari dananya, ya. Apa program yang mau dibuat? Apakah program itu bisa terlaksana? Harus dipelajari dengan baik. Apakah ada gunanya? Tetapi bukan ada program secara garis besar, ya. Kemudian ketika pelaksanaannya terjadilah hal-hal yang membuat orang marah, seperti baru-baru yang kita lihat ini, yang baru berakhir 2 hari ini, masalah motor touring itu kan. Nah, itu karena dana mencari program, bukan program mencari uang. Program harus mencari uang. Programnya dulu sudah diterima oleh masyarakat bahwa itu efektif, itu bagus. Nah, baru dicari dananya. Dari mana kita dapat sumber untuk menjalankan hal ini? Perlu training mantan kombatan untuk life skill. Dalam bidang apa? Kalau dia bilang dia mau jadi pelaut, apakah dia punya bakat untuk jadi pelaut? Jangan karena pikir, wah enak ya punya boat.
Akhirnya dikasih botnya bocor, tidak terpakai. Nah, karena ini itu tadi, nah ya, bukan program mencari uang, tapi uang mencari program. Iya, ini karena tadi sudah disinggung soal BRA, nah langsung loncat ke pertanyaannya Kak Asiah Uzia. Sehat selalu Om Nu. Pertanyaan saya, sebagai Alhamdulillah ya, maklumlah. Kadang-kadang sehat, sekarang sehat. Ya kadang-kadang tidak orang tidak selalu sehat kan, karena ada sakit-sakitnya juga. Tetapi alhamdulillah secara umum sehat walafiat. Terima kasih. Iya, pertanyaannya langsung karena tadi udah nyentuh BRA, nah langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan saya, sebagai lembaga yang mengurus reintegrasi, setelah 15 tahun MOU Helsinki diteken, apa yang seharusnya BRA kerjakan sekarang? Nah, itu pertanyaannya karena tadi ada kita sempat menyebut-nyebut BRA ya Om ya, jadi langsung loncat ke pertanyaan Kak Asia. Silakan Om. Ya, kalau saya masih itu harus kita mengikut guideline yang sudah dibuat oleh pakar-pakar. Kalau Ban Ki-moon menulis itu kan bukan otak dia, itu kan ada pakar-pakar yang dia panggil untuk menulis guideline itu. Nah, kita ikut itu saja. Tetapi kalau kita mau membuat sendiri, ya itu yang biasanya akhirnya karena saya sendiri dulu tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang apa itu reintegrasi. Tetapi saya mencoba membaca di sana sini, bertanya sana sini, sampai saya membuat kan itu ada namanya Forbes Damai Aceh, Joint Forum for Peace in Aceh, kan? Itu yang anggotanya 30 terdiri dari semua organisasi PBB yang beroperasi di Aceh waktu itu. Termasuk 4 kedutaan, termasuk EU, jadi mereka menjadi anggota badan ini karena mereka lah yang expert. Jadi umpamanya seperti dalam di bukannya buku apa ini rencana 5 tahun reintegrasi Aceh dari 2009 ya. Itu dibuat dengan biaya UNDP selama 2 tahun. Dan menggunakan 3 orang pakar tentang itu yang tulis, bukan saya yang tulis, saya hanya menulis sambutan. Nah di situ kalau kita mau ikut itu lengkap semua apa yang harus dilakukan point by point. Ya. Tetapi kalau kita sekarang begitu ganti ketua, ganti staff, ganti program, jadi kita selalu dan saya melihat juga sering sekali terjadi pertukaran tim, ya. Pertukaran ketua, pertukaran anggotanya. Jadi saya tidak mengkritik seseorang secara khusus, tetapi sistemnya yang tidak bertukar-tukar. Karena selalu ada pertukaran politik, BRA ikut bertukar. Nah, jadi bagaimana bisa mengatur sesuatu program jangka panjang ketika orang baru menghapus semua yang lama dan membuat yang baru. Yang pada pikirannya tentu lebih baik. Ya, setiap kita manusia selalu berpikir bahwa kita lebih baik. Saya juga begitu. Ya. Tetapi kalau seseorang itu melanjutkan pekerjaannya sampai selesai menurut program yang direncanakan awalnya, barangkali saya secara logika saya pikir itu akan lebih berhasil. Oke, Om. Ada pertanyaan dari Yuli Jafar nih Om. Ya. Salam Om Nur. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya ini karena suaranya kecil terpaksa saya taruh di telinga ya. Ya. Jadi saya tidak kelihatan mukanya. Terima kasih. Enggak kedengaran ya Om. Ini nggak kedengaran. Enggak, karena ini volumenya itu kan seharusnya di earphone, tapi jack earphone itu sudah dipakai untuk charging. Iya, oke. Ya. Menyimak poin-poin MOU yang diturunkan ke dalam UU. Sebentar, saya bacakan lagi. Menyimak poin-poin MOU yang diturunkan dalam dalam UU sebagai aturan hukum yang mengikat, lalu kenapa pasal-pasal dalam UU tentang pemerintah Aceh justru banyak yang dilemahkan oleh pusat? Nah, pertanyaan dari Yuli Jafar. Nah itu juga pertanyaan saya ya. Jadi seharusnya kita secara bersama di Aceh ya. Secara bersama bertanya kepada pemerintah pusat, mengapa ini poin-poin MOU ini tidak diterjemahkan ke dalam undang-undang sebaik-baiknya, ya? Kenapa
saya lihat poin yang paling parah dalam UU-PA itu selalu ada ujungnya. Umpamanya, saya ambil contoh ya, Aceh berhak melakukan hubungan tanpa hambatan ke seluruh dunia melalui laut dan darat. Mengapa tidak melalui udara dan laut? Ya, karena kan nggak mungkin kita pulau, nggak mungkin jalan darat ke kemana gitu kan. Nah, berhak mengadakan hubungan laut darat kemana saja tanpa hambatan. Nah, dalam UPA juga ada. Tetapi dalam UPA itu ada ekornya sesuai dengan norma prosedur dan apalagi standar nasional. Nah, ini parah dan kami sudah protes dari dulu sebab katakanlah saya umpamanya ingin membuat hubungan ferry atau katakanlah saya orang sangat kaya membuat hubungan kapal terbang dari sini ke New York. Boleh. Dalam UPA, dalam MOU boleh tanpa hambatan dalam MOU. Tetapi dalam UPH dihambat dengan sesuai dengan prosedur norma dan standar nasional. Nah, ujung-ujungnya kan kalau prosedurnya itu, standarnya itu harus ada lisensi dari Kementerian Perhubungan. Nah, berarti saya harus minta izin kepada Menteri Perhubungan. Apa bedanya Aceh dengan Sumatera Utara? Orang Sumatera Utara juga boleh kalau ada lisensi dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, ya bisa saja. Jadi tidak ada kekhususan Aceh di situ. Jadi makanya ini apa yang dikatakan self government, content self government dalam MOU itu dihilangkan sama sekali. Jadi sama aja sudah Aceh dengan provinsi-provinsi lain, sama malah lebih banyak otoritas dalam beberapa hal otoritas provinsi lain daripada Aceh. Nah, itu kenapa? Ya pertanyaannya harus kita tujukan bukan kepada saya, kepada pemerintah Indonesia. Kenapa? Iya benar Om. Rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, barangkali selanjutnya saya nggak bacakan chat, yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian boleh langsung nanya ya supaya lebih komunikatif. Bang Abdul Hamid, boleh dibacakan saja Bang pertanyaannya langsung, jadi bisa Om Nur bisa langsung dengar ya. Jadi dapat langsung gitu Bang. Bang Abdul Hamid pertanyaannya barangkali langsung aja Bang. Jadi saya nggak baca. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu gitu. Nah, ada dua hal yang menarik perhatian dari saya. Yang pertama adalah terkait dengan lahan untuk mantan kombatan nih. Yang ini juga masuk dalam RUU PA kalau nggak salah. Ya, sebentar saya ambil pel. Aduh, pennya habis dawatnya pula. Sebentar ya. Lahan ya, lahan tanah ya. Ya, untuk ekombatan. Nah, ya, oke. Ini bagaimana status terkait dengan lahan tersebut ya? Jadi ya. Teruskan. Ya, apakah pemerintah Aceh dalam hal ini juga sudah menjalankan atau membuat program tersebut? Bagaimana tuh Om Nur? Ya. Jadi saya apa-apa ya segala hal ini tersambung ini kok nggak nampak ini. Jelas kelihatan dan dengar ini. Jelas. Oke. Jelas. Saya kan begini. Semua itu saya refer ke MOU ya. Jadi dalam MOU itu dikatakan bahwa dikatakan bahwa pemerintah pusat ya, pemerintah RI akan memberi lahan tanah yang istilahnya yang sesuai lah ya, suitable dalam bahasa Inggris, suitable yang sesuai untuk mantan kombatan yang ada kategorinya itu kan bisa dibaca di MOU ya. Kalau banyak waktu saya baca. Jadi itu pemerintah pusat memberi tanah dan dana untuk mengelola tanah itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa apakah pertanahan ini otoritas siapa? Itu kan otoritas Aceh. Tetapi kenapa kami katakan di situ pemerintah pusat memberi
Ya logikanya kan kalau memberi berarti tanah itu punya pemerintah pusat. Sedangkan menurut MOU pertanahan itu adalah urusan Aceh. Nah, yang kami maksudkan di situ adalah bahwa banyak tanah-tanah di Aceh ini yang sebelum MOU sudah dijadikan berbagai HGU dan terbengkalai dan ini itu. Dan itu pemerintah pusat bisa membatalkan HGU yang tidak dilaksanakan sudah terbengkalai itu dan dibagikan kepada mantan kombatan, ya. Bukan saja mantan kombatan tetapi korban konflik. Kalau dibaca baik-baik situ, mantan kombatan dan korban konflik yang dan jadi ada itu. Nah, dan dana untuk apa gunanya kita punya tanah beribu hektar di hutan kalau kita tidak punya dana untuk mengelolanya. Nah, itu jadi dalam kata-kata singkat itu kalau dibaca pelan-pelan satu meter itu lengkap. Nah, halo, masih dengar ya? Ya, masih. Ya. Halo. Masih. Jadi itu coba kalau dibaca dengan jelas ya, dengan pelan-pelan itu akan jelas bahwa kewajiban pemerintah pusat bukan pemerintah Aceh, tetapi pelaksanaan oleh pemerintah Aceh. Jadi pemerintah pusat menyediakan tanah, menyediakan dana melalui pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh yang laksanakan, yang bagi-bagikan, yang kelola dana itu. Nah, jadi sekarang yang kelihatannya ada bupati-bupati yang menyediakan tanah untuk mantan kombatan. Bagus, tetapi itu tidak memenuhi tuntutan MOU. Tuntutan MOU kan begitu. Ya. Jadi ya bagus bupati prihatin kepada mantan kombatan yang oke dikasih tanah. Timbul pula ini istilah 2 hektar. Dalam MOU itu tidak ada istilah 2 hektar yang sesuai, suitable. Suitable kepada seseorang itu menurut keperluannya. Ya. Kalau orang tidak tahu melaksanakan perkebunan, tidak tahu kita bagi tanah berapa hektar pun, untuk apa kalau dia tidak tahu melaksanakannya? Kalau dia cacat umpamanya, maka dia harus diberi pensiun. Nah, itu kan ada semua, ya. Tapi jangan juga disalahfahamkan. Ada yang salah paham mengatakan hanya orang cacat yang dapat, bukan begitu. Nah, ya. Kalau orang cacat itu tidak dibagi tanah karena dia mana mungkin orang cacat melakukan tanah ya, mengerjakan tanah. Nah, cacat karena konflik ya, bukan cacat karena lain. Nah, itu. Baik, terima kasih Om, jawabannya cukup luar biasa. Terima kasih. Alaidin Johansyah, saja ada pertanyaan, tolong ya bisa langsung aja. Kan lebih seru ya kalau disampaikan langsung, emosinya dapet, langsung bisa bicara. Intonasinya juga beda gitu. Lebih komunikatif kalau langsung. Alaidin silahkan pertanyaannya. Disampaikan langsung. Kita punya waktu sampai 17.30 rekan-rekan. Jadi kesempatan bertanya dengan Om Nur tinggal 20 ya, makanya tadi lagi. saya tidak mau memberi apa ini ya. Ngomong panjang-panjang, lebih baik saya menjawab hal-hal yang menjadi dianggap penting oleh para kawan-kawan. Iya. Alaidin, silakan Alaidin. Alaidin, halo. Alaidin Johansyah, silakan. Halo. Halo. Oh iya, silakan. Oke, halo. Halo, saya dengar. Saya dengar. Alaidin, langsung. Oke, kalau Alaidin nggak tersambung, rekan-rekan yang lain boleh raise hand. Ada yang mau bertanya? Langsung raise hand. Biar kita kasih kesempatan buat nanya langsung. Yang lain mungkin ada, biar langsung. Ada. Bang Muda Bentara mungkin tadi sempat say hi di chat. Bang Muda. Mungkin mau bertanya. Halo? Enggak? Saya dengar. Ya, sebentar Om, tadi karena ada yang bertanya di chat, tapi terus nggak ada suaranya. Halo Alaidin. Atau dibacakan aja kali ya Om ya pertanyaannya ya? Ya, oke. Baik, dibacakan aja karena kayak nggak tahu, nggak terkoneksi. Assalamualaikum, izin bertanya. Setelah damai, sebagian kombatan justru dijadikan dan dikendalikan oleh partai tertentu
sebagai mesin untuk merebut politik lokal yang terkadang justru menjadi kekuatan oligarki baru setelah Aceh damai. Bagaimana pendapat dan tanggapan Om terhadap isu ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa tadi Pak Alaidin ya? Dari Pak? Alaidin Johansyah. Oh ya Pak Alaidin. Kita tidak tahu di mana dia ya, di Aceh atau di mana? Di Aceh Om, tapi tadi nggak tersambung. Oke. Jadi begini ya, ini sudah nampak. Ini soal partai-partai. Kita itu meminta partai-partai politik lokal dan ditolak oleh pihak Indonesia sampai itu poin terakhir yang hampir menggagalkan seluruh ini. Karena itu kunci dari pemerintahan sendiri adalah hak membentuk partai-partai lokal. Nah ini bedanya Aceh dengan lain. Kita tahu itu kalau Aceh boleh membentuk partai-partainya sendiri, maka itu berarti Aceh ini mempunyai hak pemerintahan sendiri yang kita maksudkan self government itu. Itu kuncinya di situ. Bahwa ini adalah demokrasi yang berjalan secara langsung di Aceh. Kita menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat melalui partai-partai ini. Nah, sebagai contoh, pokoknya kita katakan bahwa ada kaum santri pokoknya dari Dayak-Dayak menginginkan dana yang lebih banyak untuk Dayak-Dayak, ya, untuk pendidikan. Tetapi sebaliknya kaum nelayan ingin dana itu lebih banyak ditujukan kepada kaum nelayan. Jadi mereka akan membuat kelompok-kelompok yang menuntut, yang memperjuangkan kepentingan mereka. Nah ini sehat dalam demokrasi. Kalau rakyat memang berpikir bahwa lebih baik, lebih banyak daya daripada lebih banyak vote, lebih banyak penjolikan, maka mereka akan memilih partai yang dibuat oleh para santri. Ya itu adalah praktek demokrasi. Ya dari dana yang akan turun dia akan lebih banyak ke daya. Ini sebagai contoh ya, bukan saya ini. Nah makanya kita berkeras di Helsinki bahwa kita mau partai-partai lokal, jamak parties ya. Dan ini ditolak. Nah, bahwa dalam prakteknya sekarang terjadi begini, ya yang namanya politik itu memang begitu. Jadi kita dalam menjadi anggota partai, kita bebas sekarang. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksa untuk seseorang memasuki partai tertentu. Kalau kita sudah masuk ke partai itu, berarti kita sudah bersedia tunduk kepada peraturan partai, kepada pimpinan partai. Ya bagus tidak bagus, kalau tidak bagus kita tidak suka, tidak bisa dipaksa, kita bisa keluar. Kalau maunya kita menganggap kita dijadikan mesin, dijadikan apa ini kan oleh partai untuk kepentingan pimpinan partai sendiri. Kalau kita betul beranggapan gitu ya kita keluar, cari partai lain yang lebih sesuai. Dan ini adalah kunci demokrasi adalah memang itulah core issue central poin sentral, poin pusat daripada adanya partai, daripada kewujudan partai. Saya harap itu menjawab pertanyaan saya sebab secara demokrasi, secara menghormati hak-hak rakyat yang berbagai, yang tidak sama orang Aceh ini kan berbagai-bagai. Ada yang ingin supaya lebih banyak sekolah-sekolah yang bersifat teknologi, ada yang orang yang menganggap lebih bagus lebih banyak sekolah-sekolah yang berdasarkan pendidikan Islami. Nah itu kan berbagai-bagai. Nah mana yang harus diturun? Mana yang mendapat lebih banyak dukungan daripada masyarakat rakyat Aceh? Nah itu tuntutan kita dan akhirnya sebagai poin terakhir daripada ini intervensi dari Pak Yusuf Kalla sendiri yang membenarkan. Saya harap itu pertanyaan itu terjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kak Raihan. Silakan langsung aja Kak. Tadi sudah raise hand. Ini saya ada kawan baik namanya Raihan, tapi apakah Raihan yang itu atau? Mari kita uji Om, ini Raihan yang mana? Ya silakan Kak Raihan, tadi sudah raise hand, langsung saja ditanyakan ke Om Nur, silakan. Halo, Assalamualaikum. Belum terdengar ya? Iya, belum terdengar. Kak Raihan langsung saja. Sebentar. Iya, sebentar. Halo, Assalamualaikum Om. Kedengaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah habagat Om, pahaba. Di mana sekarang Pak Jino? Om pahaba, sehat. Alhamdulillah sehat Pak Jino. Nalang kawasan. Hantru rumah ya COVID-nya. Nalang kawasan nyolong hawada sebenarnya
Ya COVID Om. Jadi Om, nya kena tanya kan. Ya. Sebenarnya barangkali apa moderator mewajibkan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Tanya langsung. Oh ya. Oh ya, Nggak bahasa apa-apa, Kak. Indonesia aja. Baiklah. Lanjut aja, Jadi nggak apa-apa. baiklah langsung aja ya karena waktunya enggak. Ya, Karena saya waktunya dengar. singkat, jadi Saya saya dengar, langsung aja ke pertanyaan. Saya dengar. Ya, yang pertama menurut Om Nur, apa yang harusnya menjadi prioritas pemerintah Aceh saat ini dalam konteks perdamaian Aceh ya, dalam konteks bagaimana agar poin-poin yang belum tercapai dalam MOU Helsinki dan perdamaian Aceh ini bisa kita biar bisa lebih terlaksana gitu ya, dalam konteks itu pemerintah Aceh dalam hal ini legislatif dan eksekutif tentunya. Yang kedua, Ya. Dalam hal politik elektoral, bagaimana Om melihat peluang partai lokal ke depan? Karena sepertinya perpecahan sahabat. Halo, terputus ya? Halo? Sinyalnya kayaknya Om. Terputus tadi. Halo? Halo Kak Rehan. Ya, tadi terputusnya di bagaimana pemerintah Aceh pemerintah Aceh legislatif dan eksekutif melakukan sesuatu untuk lebih apa tadi? Ya, terputus di situ ya. Iya, tapi yang kedua soal bagaimana peluang partai lokal ke depan. Tadi juga ada terputusnya di situ, Om. Oke. Ya, Jadi yang pertama tadi apa ya? Ya soal yang dilakukan oleh pemerintah tadi kan, Om. Tadi Kak Rehan tanya soal apa yang harusnya dilakukan pemerintah. Terus yang kedua soal peluang partai lokal gitu, ke depan dalam elektoral. Jadi saya begini, karena ini saya melihat bahwa ketika kita bicara legislatif, eksekutif, kelihatannya ini kalau saya boleh kasar sedikit, saya cakap tak serupa bikin. Jadi semua waktu dulu 6 pasang calon gubernur ya, 6 pasang kan, yang kemudian dibinangi oleh Irwandi Nova, semua visi misi nomor 1 adalah supaya MOU itu dijalankan dengan betul. Nah, tetapi ketika menang, ya, itu sudah hilang. Tidak ada lagi visi misi itu tidak. Jadi kalau itu poin pertama, ya harus dijalankan. Kalau saya lihat, umpamanya seperti Irwandi ada Aceh Irwandi Nova, ada Aceh Sehat, Aceh Hebat, Aceh ini. Dan yang pertama-tama sekali juga itu adalah supaya UPA itu dilaksanakan sesuai dengan MOU. Kan itu. Nah, saya tidak melihat pemerintah melaksanakan ini. Dan itu berarti sudah tidak melakukan apa yang mereka janjikan waktu kampanye. Nah, itu jawaban saya ya. Saya melihat, saya tidak mengatakan partai mana, tetapi janji itu tidak dilaksanakan. Nah, partai yang berkuasa kan, waktu itu kan termasuk partai saya, PNA, dengan Demokrat. Nah sekarang PNA kan sudah kejadian begini, tinggal Demokrat. Apakah Demokrat karena tidak adanya lagi partnernya dari PNA, maka sekarang tidak lagi berminat untuk melaksanakan MOU. Sedangkan dia termasuk yang berjanji visi misi partai ini Irwandi Nova itu adalah nomor 1 itu MOU. Boleh dicek kembali ya. Nah semua bukan hanya Irwandi Nova, juga tim-tim lain itu semua itu. Nah jadi apa harus dilakukan, ya laksanakan apa yang dijanjikan. Nah yang keduanya apakah tadi bagaimana yang keduanya? Itu bagaimana Om Nur melihat peluang partai lokal ke depan? Oke, peluang partai lokal ya. Ini kalau kawan saya ini, keponakan saya ini sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula kan ya. Dia mau saya mengucapkan bahwa partai lokal is in trouble. Ya. Kita tidak patut menyalahkan siapa-siapa karena saya terlibat dalam partai lokal, sedikit banyak Rehan juga walaupun sedikit ya. Kita semua terlibat dalam memperjuangkan partai lokal, dan partai lokal sekarang sudah mulai katakan kurang populer
karena kelihatannya ya karena itu tadi, karena yang jawaban yang nomor 1 itu janji tidak ditepati. Kalau kita siapapun, kalau kita ayah dengan anak saja, kalau kita berjanji pada anak besok kita ke laut nggak pergi, ya lama-lama anak-anak akan bilang bapak tukang bohong, akan begitu. Nah ini juga begini. Jadi kalau partai-partai lokal ini kelihatannya kebanyakannya bukan hanya satu, itu cakap tidak suka bikin. Ya. Iya, Om, selanjutnya ada Kak Asia Uzia yang sudah raise hand. Kak Asia. Ya, wah ini kalau kenapa nggak datang ke rumah aja tanya. Kak Asia, silakan Kak Asia, ini disuruh datang ke rumah nih Kak Asia. Kena COVID ya. Kita ketemu Oke, di sini. Assalamualaikum, siapa kabar? Halo Kak Asia. Belum, sebentar Om ya, ini mungkin masalah jaringan juga belum tersambung. Kak Asia, tadi sudah raise hand ya. Halo Kak Asia. Kak Asia. Halo? Halo Kak? Kak Asia? Halo? Halo? Kak Asia? Ya, permasalahan kita melaksanakan diskusi-diskusi via daring memang ini ya Om, sinyal, kemudian... Ya ini kalau boleh saya potong tentang sinyal ini ya. Setahu saya dulu waktu tsunami ya, Aceh diberikan oleh Bill Gates itu sistem yang belum dipakai di tempat lain, yang paling baru. Tetapi ketika dipasang, kok yang paling lambat gitu. Ini gimana ini? Salah alat mungkin Om, salah alat. Oke, ya. Kak Asia, halo Kak Asia, sudah bisa terhubung dengan kita Kak? Kak Asia. Tadi sudah raise hand, Kak. Halo. Kalau boleh saya duluan, Mas. Sambil nunggu Asia. Boleh, silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih Nana. Assalamualaikum Om Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ya? Bang Ini Faisal saya- Hadi. Oh, Faisal. oke. Baik. Bang Faisal, bagaimana? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa MOU sebetulnya kalau dalam pandangan saya banyak semangat di dalamnya itu yang sebetulnya dia sudah melampaui hal-hal yang mungkin dalam demokrasi di Indonesia masih belum terartikulasikan. Ya. Konkretnya yang saya sampaikan misalnya begini, dalam MOU itu ada keinginan untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan. Ya. Untuk bisa mengadili pelaku tindak pidana umum, walaupun dia militer, itu mesti dilakukan dalam pengadilan umum, misalnya salah satu. Ya. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain. Kata-katanya Pak, kalau saya boleh katakan, militer yang melakukan kriminalitas sipil ya. Jadi kalau dalam kriminal umpamanya pelanggaran HAM waktu bertempur ya itu kan hukum militer. Tetapi kalau yang umpamanya contoh saja, ini bukan saya katakan ada ya, contoh saja seorang militer memukul rakyat di jalanan gitu karena masalah lalu lintas. Nah itu harus diadili di pengadilan sipil, tidak bisa di pengadilan militer, begitu maksudnya. Ya, ya betul. Tapi itu memang melampaui semangat demokrasi di Indonesia. Sampai sekarang kan reformasi peradilan, terutama terkait dengan pengadilan militer ini masih belum terjadi, Om. Ya. Selain dari MOU juga mendorong ada penguatan yang lebih baik terkait dengan perlindungan HAM, pemenuhan hak asasi. Di dalamnya itu ada, saya melihat semangat itu. Tapi sekarang kita masih melihat di Aceh sendiri masih belum ada konstruksi yang paling tidak roadmap lah untuk menuju ke arah yang lebih baik itu. Belum ada kelihatannya misalnya bangunan atau rencana kerja untuk peningkatan situasi hak asasi manusia misalnya. Ini seperti apa? Untuk kemudian bisa membedakan, seperti Om bilang tadi, kalau sama aja dengan Sumatera Utara, ya apa bedanya kita, gitu kan? Jadi saya ingin masukan dari Om, ya untuk kita semua mungkin ya, mungkin titik 15 tahun pasca MOU ini, kita mungkin bisa pikir sesuatu yang kemudian bisa memulai
jadi fondasi dari sekarang ini kita bangun untuk memang ke depan Aceh, terlepas situasinya memang sekarang ini dalam keadaan yang seperti sekarang gitu, banyak hal yang mengecewakan, tapi life must go on, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian kembali lagi punya apa namanya jalan yang jelas untuk kita lalui dalam mewujudkan Aceh masa depan itu seperti yang kita inginkan, seperti semangat yang ada di dalam MOU. Kira-kira itu motivasi. Oke, terima kasih banyak. Ini ini pertanyaan yang sebenarnya itu jawaban saya ya. Jadi ini sangat relevan, sangat memang sebab perjanjian dua pihak ini ketika sebelah pihak ini jelas dengar ya, sebab Jelas. Perjanjian itu kan dua pihak, antara dua pihak ya. Ya ada para pihak, ada SMA itu soalnya. Jadi ketika sebelah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu memberi hak kepada pihak yang lain untuk melakukan apa yang dia pikir baik. Jadi katakanlah kalau kita berpikir bahwa sekarang pemerintah Indonesia tidak begitu serius dalam melaksanakan apa-apa yang sudah dijanjikannya, karena ini perjanjian. Nah kalau dia tidak serius, berarti membebaskan Aceh melakukan apa saja yang dipikirkannya baik, ya. Cuma yang saya selalu tekankan, walaupun kita bebas melakukan apa saja sekarang yang bertentangan dengan kehendak pemerintah Indonesia, itu bukan salah kita, tetapi ada tetapinya. Saya sangat tidak setuju kalau kita kembali kepada kekerasan. Tetapi di luar daripada itu, civil disobedience, gerakan-gerakan from bottom up, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya bisa mandiri. Oke, kita anak-anak yatim, kita tunggu santunan tidak ada. Apakah kita biarkan mereka lapar? Ya, ya kita terpaksa lakukan sendiri. Jadi buat apa partisipasi lagi dengan sistem republik kalau republik tidak mau melaksanakan sistem yang telah dijanjikannya? Itu pendapat saya. Ya jadi baru-baru ini saya pergi ke Lutz Point atas undangan beberapa orang mahasiswa yang tergabung dalam jasa ya jaringan anak-anak syuhada, dan itu mereka keras dan pada mulanya ya bagi mereka itu kan mereka tidak peduli siapa ya yang dihadapi, bahwa kami ini adalah korban, dan betul ya kalau mereka menyerang saya ya itu mereka berhak ya, karena saya terlibat dalam ikut bertanggung jawab dalam hasil perundingan ini. Ketika tidak berjalan tentu mereka ya taunya kok ini nggak jalan. Jadi ya begitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak tadi bahwa we are free now to do what we like sejauh kita tidak melakukan kekerasan. Nah saya itu selalu saya ulang-ulang jauhkan diri daripada kekerasan. Tetapi kita berhak melakukan hal-hal lain secara politik, perjuangan sosial, supaya pemerintah RI itu sadar bahwa dia punya kewajiban di Aceh. Kewajiban bahwa Aceh itu menghentikan gerakan kemerdekaannya, pengorbanan yang besar sekali, karena Aceh itu, usia kerajaan Aceh itu sudah 1000 tahun lebih, ya, ditinggalkan kedaulatan Aceh ya, karena dengan syarat itu yang termaktub, yang terkandung dalam buku kecil ini. Nah jadi kalau itu tidak dijalankan, maka itu bagaimana ya? Nah jangan dikatakan itu bertentangan dengan peraturan nomor sekian, peraturan sekian. Ya kita kan pembukaan di mukadimahnya saja sudah dikatakan bahwa patuh kepada Konstitusi Indonesia, bukan kepada PP, bukan kepada dikatakan umpamanya masa DPR provinsi harus bisa DPR pusat harus mendapat izin dari DPR lokal. Itu kan nggak logika. Kalau itu tidak bisa, tidak logika, kenapa diteken? Jadi kesimpulannya dua, ya. Apakah Pak Hamid Awaludin seorang ahli hukum, menteri Polhukam ya, tidak tahu itu, atau kalau tahu sengaja bohong? Nah mana? Ya, masa nggak tahu bahwa dalam Undang-Undang Indonesia itu tidak mungkin DPR RI
konsultasi dalam hal-hal bersangkutan dengan Aceh dengan DPRA. Kebijakan pemerintah pusat yang katakan kebijakan seperti PP yang bersangkutan dengan apa ini Aceh harus konsultasi dengan gubernur dan konsen izin daripada gubernur. Nah itu bukan apa ini, bukan tuntutan lagi, itu janji pemerintah, janji yang dibuat di arena internasional yang disaksikan oleh PBB, dijamin oleh Uni Eropa, ya, dan ini jadi sebenarnya MOU ini adalah perjanjian Indonesia internasional, ya, ditekan di arena internasional yang diratifikasi oleh DPR. Jadi nggak bisa bilang lagi ini MOU karena itu sudah produk hukum. Apa itu produk hukum? Produk hukum adalah sesuatu yang dibawa oleh pemerintah kepada legislatif dan disahkan oleh legislatif. Dan MOU ini sudah disahkan dengan sesuara bulat oleh DPR RI, ya. Jadi bagaimana kita nggak bisa bilang lagi, saya ada kawan-kawan akademisi yang mengatakan itu kan hanya MOU. Hanya MOU ketika Hamid Al-Waludin dan Malik Mahmud teken. Tetapi ketika Presiden Republik Indonesia membawa ke DPR RI dan disahkan oleh DPR RI, itu sudah menjadi produk hukum yang mengikat pemerintah untuk melaksanakan sebagaimana adanya. Nah, jadi jangan terus bilang itu kan hanya MOU. Ya, jadi ya itu saya setuju sekali dengan pendapat Bapak bahwa kita harus ya mulai berpikir. Sekarang hak kita terpaksa kita minta. Di mana logikanya? Kita membatasi hak pemerintah pusat itu kepada 6 otoritas. Ya. Di luar daripada itu hak kita. Kok sampai hal kecil-kecil masa menaikkan bendera harus minta izin? Ya. Itu kan hak di situ dikatakan. Hak. Hak itu ya hak. Kita menggunakan, kita gunakan. Kita tidak menggunakan, ya nggak apa. Saya secara, ya boleh katakan bergurau. Kalau orang Aceh menaikkan kain sarung jadi bendera, siapa melarang? Kalau orang Aceh memang mau. Ya. Nah, tapi kalau orang Aceh mau bendera bintang bulan, ya itu hak. Kenapa harus ada izin? Kenapa dikatakan bendera menyerupai bendera tukar sedikit? Apa bisa bendera RI kita taruh garis saja di tepinya sedikit? Kan nggak mungkin. Itu bukan bendera merah putih lagi, bukan sangsaka merah putih lagi. Kalau Belanda bilang dulu ya coret aja di tepinya sedikit, ada biru gitu sedikit baris. Ya udah boleh. Enggak. Orang mau mati gara-gara merah putih dulu, termasuk semua orang Aceh boleh dikatakan waktu itu ya sedia mati untuk. Nah sekarang mereka sedia mati untuk bendera ini, masa mesti disuruh ya diubah sedikit aja? Ya itu ya begitu ya. Terima kasih ya untuk ini. Baik, saya menganggap pertanyaan Bapak itu jawaban. Iya. 1 menit menjelang pukul 17.30, tapi kita sudah ada 2 penanya yang sudah raise hand, jadi kita kasih kesempatan untuk Kak Raihal, lalu nanti untuk Agam Ramadan ya. Kak Raihal, silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Kak Raihal. Halo, Assalamualaikum. Kak Raihal, halo. Kak, halo. Kak Raihal. Halo. Halo. Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Ya, silakan. Salam Om Nur. Apa? Bajro. Bagaimana di sana? Alhamdulillah sehat. Apa Jino? Di Longa mentang. Oh, oke. Ya, bagaimana? Apa soalnya? Laginya seperti ini Om. Jadi agar bisa bisa dipahami oleh semua yang hadir. Saya ingin menyatakan Aceh dibicarakan di tingkat nasional dalam kurun waktu banyak hal, tapi secara khusus tahun 2021 sampai 2024 nanti khusus Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu masuk dalam prolegnas. Artinya ini kesempatan Aceh untuk kemudian mendiskusikan ulang apa semangat MOU Helsinki yang kita anggap tadi tidak masuk di dalam UPA yang sudah pernah disahkan Agustus 2006. Mungkin ini menjadi salah satu titik bagaimana kita kembali menuliskan ulang bersama-sama tentunya seperti apa UPA yang kita anggap ideal itu dan sebagai hak. Apa semangatnya yang kemudian harus tetap kita pertahankan dalam waktu proses UPA
dibicarakan kembali dan dibahas kembali. Terima kasih begitu. Ya, oke, terima kasih banyak. Itu pertanyaan yang sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang dengan topiknya. Bahwa kepada ini kawan-kawan di Kontras, kepada Nana saya ada kirimkan itu anomalis antara poin-poin anomali yang ada antara di UPA yang tidak sesuai dengan MOU. Di situ dibagi 3, ada yang crucial. Yang crucial itu yang ketidaksesuaiannya fatal, itu menyebabkan MOU itu rusak semua sekali dan harus nih. Yang kedua penting itu kalau tidak disesuaikan dengan MOU maka dia akan pelaksanaan MOU itu tidak sepenuhnya akurat. Yang ketiga adalah ya boleh bagus kalau ada, kalau tidak mengapa ya. Nah itu matriksnya itu saya sudah postkan kepada kawan-kawan di Kontras, kalau perlu minta, dan tentu itu ditulis sudah lama ya, sudah berapa tahun dulu waktu surat dikirim oleh Tengku Malik, ditekan oleh Tengku Malik, dikirimkan kepada Presiden, kepada EU, kepada semua, tidak mendapat jawaban tertulis, tapi ada jawaban lisan dari Pak Yusuf Kalla. Nah itu pedoman itu saja, dan kita lihat ini dalam berapa tahun ini sudah selesai gitu kan. Yang ini belum. Nah itu kita daripada kita buang-buang waktu membicarakan kembali mana poin satu persatu yang sudah yang belum, kita guideline itu aja. Dan itu dibuat oleh seorang pakar hukum Indonesia ya. Bukan saya yang buat itu, pakar hukum Indonesia. Saya hanya menyimpan lah. Dan itu ada teksnya, itu ada sama saya, dan sudah saya bikin dalam PowerPoint supaya mudah orang membaca, tapi yang teks aslinya ada pada saya dan saya bersedia kasih siapa saja yang minta. Oke, baik. Ya. Terima kasih Om. Berarti ini ya nanti bagi rekan-rekan yang mau bagi yang mau nanti bisa tinggal dicek aja, kasih tahu. Ya tinggal di teks itu tinggal diperbaiki. Pokoknya kita bisa katakan bahwa ini kan sudah oke lah, ini nggak usah diperpanjang lagi, ini sudah gitu kan, sudah oke. Nah itu tinggal itu aja direvisi. Ya. Nanti bagi yang mau boleh di chat aja nomor WA-nya, nanti Nana kirimkan ya. Selanjutnya Agam, silakan Agam. Beneran kan Nana? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran Om Yuri? Kedengaran. Ini siapa Pak? Agam Ramadan. Oh oke. Di mana? Sekarang saya berada di Demirpo. Di mana? Ruko. Demirpo. Oh oke, Ruko. Nggak jauh dari tempat saya ya. Ya, oke. Bagaimana? Aja Om ya. Bagaimana Tengku? Saya fokusnya lebih ke otonomi khusus di bidang fiskal. Di bidang? Oh, fiskal. Bidang fiskal. Jadi itu kan ada memang khusus dibahas di UPA, di bab keuangan. Ya. Jadi dalam hal PAD Aceh, ya. Di situ khususnya yang ada, ya salah satunya misalnya dari APBN, yang sering kita dengar dengan dana otsus ya. Ya. Kemudian yang kedua dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. Iya. Nah, pertanyaan saya, pertumbuhan perekonomian Aceh itu kan menjadi salah satu jaminan kesejahteraan yang membuat maksudnya ke depannya Aceh bisa jadi tidak akan terulang lagi konflik. Iya, betul. Jika jaminan kesejahteraan itu bisa dijawab, jadi kan ke depannya ada kemungkinan konflik itu tidak terjadi lagi. Betul. Namun yang menariknya, yang ada di Undang-Undang UPA, yang pendapatan lain selain dari dana khusus, itu kan dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. Iya. Apakah ada agenda lain dari baik itu sebelum pembahasan perundingan ya, baik itu di dalam atau di luar perundingan, selain dari PBH minyak dan gas tadi? Oke. Misalnya itu untuk mempersiapkan perekonomian Aceh, karena sampai hari ini kita masih tergantung pada dana otsus dan PBH tadi. Paham. Ya. Oke. Mungkin itu
Ya. Oke, jadi begini Tengku ya. Ya. Ini dana otsus itu, istilah otsus itu istilah dari Jakarta. Dalam MOU itu kami tabu mengatakan merdeka, referendum, dan otonomi. Nah, tidak ada di situ. Ya. Jadi dana otsus itu dana yang diciptakan di Jakarta. Kami di dalam perundingan itu mengatakan bahwa kami selama 30 tahun itu Exxon berupaya jadi kami menuntut pampasan. Jadi oleh pihak Pak Amiruddin mengatakan ya jangan pampasan dong Pak, seperti perang dengan orang asing saja. Nah itu kan kita give and take, kita sudah friendly talk ini kan. Akhirnya dibuat fasilitasi ekonomi dan sebagainya. Dan ini kita tidak boleh menganggap sebagai sumber. Ada sekarang tuntutan supaya dana otsus itu permanen ini itu. Kita jangan mengganti, kita mau self government tapi kemudian minta ini minta itu. Nah itu saya kurang setuju. Kita harus percaya diri ya. Itu hanya adanya dana otsus itu hanya karena banyak sekali hasil Aceh itu seperti minyak terutama oleh Exxon itu yang kita sama sekali tidak diapakan, hanya kalau tak salah dulu 0,6% ya, tidak sampai 1% kita dapat. Nah itu. Nah jadi kita tidak menumpukan kemakmuran Aceh ke situ. Kita menumpukan kemakmuran Aceh pada diri kita sendiri. Orang Aceh itu dari zaman dulu itu sifatnya traders yang bersauhkan di agroindustri. Hasil Aceh itu jangan kita tebang hutan, kita ambil hasil hutan. Ya. Itu banyak sekali, hasil pertanian banyak sekali. Kita tidak perlu merusak alam kita dengan menggali minyak. Ya. Itu kerusakan. Dan minyak ini, gas ini adalah sunset industry. Di luar orang sudah tidak mau lagi, sudah mau alternatif energy. Kita cukup matahari berlebihan, kita cukup tenaga air, kita cukup angin, semua ada. Kenapa kita mau gali dalam tanah yang merusak ekologi? Ya? Jadi itu kami tidak menumpukan perhatian ke situ. Nah jadi dalam hal ini ya kita harus lebih percaya diri. Saya tidak mau orang bertumpu kepada otsus. Otsus itu hanya dana sementara. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk individu itu ada insertionnya, ini hanya dana insertion untuk Aceh, untuk sementara. Sementara anak-anak kita belum dilatih, belum pulang dari beasiswa ke luar negeri. Sekarang sudah ada yang pulang. Di kita ini ada yang pergi ke Jerman itu pakar alternatif energi. Suruh apa dia saja. Kotoran lembu dia bisa jadikan energi. Semuanya. Itu dia sekarang tidak mendapat tempat. Ya. Jadi orang-orang gitu mesti didengar ya. Halo. Iya, jadi itu kita kalau kita menginginkan pemerintahan sendiri, maka perintahlah diri sendiri, urus diri sendiri. Ya, seperti pelabuhan-pelabuhan kita. Kan kita yang berhak mengelola pelabuhan dan airport. Kenapa tidak? Kenapa tidak di tangan kita? Apa tidak punya kemampuan? Ya, kalau di Jakarta, di luar negeri, di mana-mana kok orang Aceh mampu. Kenapa di Aceh tidak mampu? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak orang-orang Aceh yang kaya di Jakarta, di Medan, berarti mereka orang-orang yang mampu. Kok di Aceh dikatakan Aceh belum punya kemampuan untuk mengelola itu? Itu nonsense. Jadi secara garis besar saya mengatakan bahwa dalam soal fiskal, dalam soal keuangan, kami memang inginnya supaya kita bisa mengeluarkan uang sendiri, tetapi tidak dapat. Ya, itu kan sudah berarti ya kami tidak menuntut itu, tapi sebagai gantinya bahwa Aceh berhak itu dalam bidang fiskal itu mengurus hasilnya sendiri. Nah, dan itu kuncinya juga kita mengatakan Aceh will keep, artinya Aceh menahan 70% dari hasilnya, bukan menerima 70% dari pemerintah pusat. Menahan 70% dan memberi 30%. Dan itu berarti kita yang harus kelola, kemudian hasilnya kita bagi. Bukan pemerintah pusat yang kelola, sudah itu kita di transfer 70, bukan begitu. Dan auditornya itu harus independen dari luar, bukan auditor Pertamina. Nah, itu makanya banyak sekali poin-poin di sini yang menyatakan bahasa Aceh perlu oleh mak baiku. Ya, bagaimana? Terjawab, Pak? Tidak?
Halo. Sepertinya udah Iya. terjawab. Cuman saya nggak dapat politik ekonominya di situ. Ya itu selain dari 6 otoritas itu kita sendiri yang harus buat. Kita sendiri. Jadi kalau kita tidak buat, ya kita jangan salahkan pemerintah pusat pula. Kita hanya menyalahkan pemerintah pusat campur tangan di luar daripada otoritas yang ada dalam MOU. Tetapi ke otoritas yang sudah ada dalam tangan kita harus bisa jalankan sendiri. Nah, jangan cari gampang. Kan lebih baik minta APBN daripada APBA. Nah, itu cari gampang. Nah, ini kan istilahnya tomat dompet yang ke bos, kan? Tomat dompet yang ke tukui. Ya, Om, tadi Om ada bilang gini nih, Nana kutip pernyataan Om bahwa ya otoritas kita ya kita sendiri yang jalankan. Betul. Apa ini artinya Om ngelihat pemerintah, orang yang menjalankan pemerintahan hari ini memang belum melaksanakan poin-poin MOU itu. Artinya belum ada pengaruh kesamaan MOU dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kalau sudah dijalankan kan kita nggak ribut. Kalau poin-poin MOU itu sudah dijalankan, kenapa kita ribut? Kan nggak ribut. Itu para prasenya, Om. Iya. Itu para prasenya. Enggak, saya kan ya yang logika aja lah. Yang Iya. realitanya bagaimana? Apa kita mimpi-mimpi jauh-jauh ya? Benar. Sekarang ini kita tidak perlulah umpamanya ada persoalan kenapa dalam MOU kita tidak meminta yang kemudian didapatkan oleh pemerintahan Dr. Zaini Mualim bagian daripada economic zone yang 200 mil itu ya. Kita hanya terbatas pada 12 mil. Kalau yang 12 mil itu dijalankan dengan benar itu lebih dari cukup untuk Aceh. Buat apa kita mau serakah mau ini ya, rakus begitu. Karena cukup. Kenapa kami tidak mau yang dari 200 mil itu? Karena itu melampaui batas perairan Indonesia. Itu sudah sampai ke batas perairan internasional. Dan hubungan internasional itu adalah otoritas Indonesia. Jadi kami tidak mau tidak mau otoritas Aceh diambil dan tidak mau juga otoritas pemerintah pusat kita caplok. Ya kalau pemerintah pusat yang 200 mil di bawah laut itu dia mau buat apa saja dengan pemerintah Malaysia, dengan pemerintah Australia dan mana saja, itu Aceh yang nggak diikutkan ya nggak apa-apa. Yang 70% yang ini kalau semuanya dibagi dengan betul itu sudah lebih dari cukup. Iya, baik. Rekan-rekan sekalian, sudah 14 menit melampaui pukul